Halo semua, ketemu lagi di kanal ini Ngopi Sore, masih kerjasama Transparansi Internasional Indonesia dan Kolase Konstitusi. Hari ini saya kedatangan pesohor. Pesohor. Very I'm Ampun. sorry. Orang yang janji-janji tapi kan. Orang yang sangat sibuk belakangan ini dan susah banget Ampun. dikejar jadwalnya. Tapi sehat Fer ya. Saat Gimana alhamdulillah Mas. film Dirty World? Menuju 35 juta ya, tapi Oh stuck wow. Oke. tidak bergerak. Di 3 channel utama itu sekitar 25 juta. Oke. Nah, Tapi evaluasi dari kawan-kawan sendiri itu ngefek nggak? Fer? tergantung sudut pandang orang. Oke. Kalau mengatakan ini mengubah pilihan, terutama soal mendukung terhadap calon tertentu, mungkin dia bisa saja mengatakan tidak memberikan pengaruh signifikan. Oke. Toh angkanya besar begitu ya. Tapi kalau betul-betul menyimak film, kayaknya apa yang disampaikan film terbukti. Satu putaran lebih dari 50%. Oke. Ya. Nah, harapan Uceng terutama yang mengusulkan soal tujuan film ini dibuat, ini harus jadi penghukuman. Nah, bentuk penghukuman itu mau dilihat dari mana juga. Kalau dilihat dari siapa yang menang, kayak apa penghukumannya gagal. Tapi kalau dari sudut yang digagas Uceng, penghukuman itu ngasih tahu publik bahwa ini terjadi kecurangan dan siapa pelaku kecurangannya. Jadi itu malah penghukuman yang disasar oleh pembuat film. Oke. Jadi ya kita sih berharap memang film ini mampu memberikan pendidikan politik. Bahwa apa yang kalian kerjakan kami juga bisa tahu kok. Dan kami bisa buktikan gitu ya. Nah, soal berhasil tidak berhasil dalam rangkaian ada upaya bersama itu memang butuh waktu. Kalau teman-teman ketahui film ini dibuat cuma 2 minggu Mas. Oke. Pendek sekali. Jadi untuk kehasil yang diimpikan bahwa demokrasi akan lebih baik, kayaknya ajaib sekali kalau itu terjadi. Walaupun di hati kami yang terdalam pinginnya ada keajaiban kan. Tetapi 2 minggu itu hampir enggak mungkin. Kami ingin ini jadi pendidikan dan ditonton terus sama teman-teman, anak-anak muda bahwa politik itu bisa sangat liar dan bisa sangat jahat sekali. Iya, dan yang penting kan sebetulnya dia mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari tuh. Kan seringkali cara pandangnya kan politik itu urusan orang-orang ini deh gitu. Elit bukan, aja lah iya kita. Elit lah gitu, bukan urusan kita sebagai publik. Saya nggak tahu ya ini lucu apa enggak Mas. Sekarang tiba-tiba di jalan tuh tidak dipanggil dosen lagi. Tapi sudah dipanggil dirty aja. Padahal gitu ya? Dirty kan bukan kita. Iya. Jadi apa yang kami senangkan dari penyebutan itu adalah ternyata tukang bakso nonton. Security di komplek nonton dan itu menyenangkan karena mungkin saja mereka tidak setuju dengan substansi karena sudah punya pilihan dukungan tertentu. Tapi setidaknya dia sudah nonton dan mengetahui alur kejahatan pemilu itu seperti apa. Pun kalau sebetulnya dilihat sekilas ya, Fer, itu kan diksi, alur narasi itu kan sebetulnya ya bukan kita mau membeda-bedakan ya, tapi kan ini kayaknya segmented ya sebetulnya. Iya. Tapi begitu tadi dirimu bilang, oh ternyata ada grassroots level juga yang nonton. Yang nonton ya. Ya apa ya, film itu sebenarnya betul-betul diupayakan Mas Dandi, ini kalau boleh mewakili Mas Dandi, untuk bisa dimakan, dicerna oleh semua kalangan. Tapi itu kan hampir tidak mungkin Mas. Dia sudah sangat bekerja keras untuk mengupayakan. Jadi ada pilihan kalimat kami, cut gitu ya. Wah kepanjangan loh, aneh nih kalimatnya gitu, berlebihan gitu ya.
dan dia mau menyederhanakan bahasa yang lebih cepat ditangkap semua kalangan. Dan menurutku cukup berhasil ya, tidak-tidaknya dari survei personalku ya, dengan ketemu orang, ya kita jadi ngerti nih mainnya begini gitu ya. Dan film ini awalnya itu 3 jam Mas. Oke. 3 jam. Mas Dandi itu merencanakannya 75 menit supaya bisa orang nggak ngantuk, tidak bosan. Nah harus diakui ya kalau yang tidak biasa dengan alur politik itu setengah jam pertama udah ngejam tuh gitu ya. Capek lah. Tiba-tiba 3 jam, oh gila 3 jam jadinya begitu ya setelah syuting. Dia upayakan jadi terpotong hingga 1 jam 57 menit itu yang kita nikmati. Padahal banyak sekali bukti-bukti lain yang menurutku bakal mengejutkan orang. Tapi kan kita bicara soal pendidikan politik itu, bukan memaksakan mau mukulin orang, mau mengerjain orang, bukan ke sana. Jadi mau tidak mau harus dipotong supaya orang bisa nerima. Dan itu menyenangkan Mas. Ada orang mungkin terbatas kalangannya nonton 1 jam 57 menit sampai selesai. Dan begitu dia merespon, oh saya ngikutin nih. Dan kan alurnya cukup standar di awal ya. Dimulai dari pertanyaan Uceng. Apakah ini satu putaran atau tidak? Yang paling serunya kan di endingnya. Cerita dia melukiskan apa yang terjadi. Jadi kalau ada yang nonton 1 jam 57 menit, kayaknya sesuatu yang tidak lumrah di era kekinian. Karena mesinnya sekarang TikTok kan. Dan sekian menit Reels, short video segala macam gitu. Nah, sekarang pemilu sudah kita lalui ya, meskipun penghitungan suara sebentar lagi. 20 ya kalau nggak salah ya, 20 menurut Undang-Undang Pemilu batas akhir untuk segera diumumkan. Nah, apa yang akan terjadi? Prediksimu apa Pak? Ya kalau C hasil, karena prediksi kita satu putaran 50%, maka it is what it is. Itulah yang terjadi karena bukan C hasilnya yang dicurangi, tapi proses di belakang yang membuat C hasil itu begitu. Jadi dia akan ke sana. Saya sudah sampaikan ke banyak pihak bahwa si rekap penghitungan manual berjenjang ini perdebatan permukaan. Semua konstruksi sudah diselesaikan. Dan esensinya bukan di situ berarti. Bukan di sana. Jadi aku selalu menggunakan istilah begini. Ini persis seperti pengaturan skor Liga Italia. Tidak ada yang akan bisa mengubah skor Juventus versus Cagliari. Dia akan begitu. Tetapi yang perlu diketahui apakah wasit terlibat, pemilik klub terlibat, pemain terlibat, bandar judi terlibat. Nah kalau ini bisa dibuktikan, semua akan tahu bahwa 2-1 yang tidak mungkin diubah itu adalah melalui cara yang tidak sah. Nah, menurutmu ini apakah mungkin kita tempuh ya, membongkar praktek-praktek? Saya lebih jujur saja, saya lebih suka menggunakan terminologi pemilu ini tidak adil. Ya kan gak fair lah ya, karena startnya beda, fasilitas yang diberikan berbeda gitu. Gimana caranya kita lewat mekanisme apa Fer kita bisa membongkar ini? Persis sama dengan yang dirimu sampaikan. Kita menyebutnya ini adalah pelanggaran azas. Kan azas pemilu itu bukan hanya langsung umum bebas rahasia kan? Tapi ada jujur dan adil. Betul. Serta dilakukan 5 tahun sekali. Bahkan kalau dibaca prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada 11 prinsip. Ada mandiri, jujur, adil, keterbukaan, profesional, berkepastian, ya, akuntabel, efektif dan lain-lain. 11. Semua itu ditabrak. Kecuali yang langsung umum bebas dan pura-pura rahasia itu ya. Yang lain dihajar itu. Dan aku setuju kalau mau membuktikan dari azas itu. Dan kalau mau publik ya mau menelusuri apa yang terjadi berlahan-lahan. Aku di film kan bilang
cara membongkar kejahatan. Salah satunya runutkan siklus waktunya. Nah, aku mau kasih contoh satu. Apakah ada rekayasa penentuan tanggal 14 Februari sebagai hari H pemilu? Yes. Satu saja ya mulai dengan argumentasi lumrahnya pemilu yang baik itu dia akan sama harinya. Artinya dalam siklus 5 tahunan itu. 5 tahun kemarin kita di hari apa? Di bulan apa? Maka akan sama di tahun ini. Ini berubah. Ada perbincangan dan dilibatkannya Menteri Dalam Negeri sebagai wakil istana untuk ikut menentukan tanggal bersama KPU dan Bawaslu, DKPP, bahkan ada Menko Polhukam di sana, ada Pak Mahfud juga. Yang waktu itu beliau nggak sadar mungkin ya bahwa ini akan digunakan. Ingat dipilih hari kasih sayang kalau anak muda ya. Dan perlu diingat dalam hitungan beberapa hari setelah itu masuk bulan Ramadan. Artinya sekuat apapun tensi amarah ini didekatkan dengan bulan Ramadan. Dan harus diingat ini juga diatur berkaitan dengan dibatasinya waktu kampanye. Yang kita rencanakan sekitar hampir 3 bulan saat ini ya. Padahal sebenarnya sangat panjang ya, mendekati 5 hingga 6 bulan. Itu dipotong. Supaya ini semua tidak terbongkar kecurangannya, ributnya tidak panjang, begitu hari H, hari Valentine gitu ya, begitu mau ribut dibongkar kecurangan, masuk bulan puasa. Sehebat-hebatnya Mas Dana ribut di bulan puasa, begitu masuk Lebaran, ada seminggu hingga 2 minggu, itu nggak ada. Kita kumpul keluarga terus coba lu bawa politik sambil makan lontong, opor dan segala macam. Setelah maaf-maafan. Dan itu kalau dilihat siklus waktunya dengan siklus waktu yang terjadi dulu, ini diatur sedemikian rupa, diubah sedemikian rupa. Jadi itu bisa dibuktikan dengan pertemuan Menteri Dalam Negeri, KPU, Komisi 2, Bawaslu dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang tidak dibongkar di film karena kayaknya isu yang lain yang harus lebih besar. Jangan habiskan waktu soal itu. Tapi semuanya diatur sedemikian. Make sense. Karena kemarin ya diskusi sama teman-teman gitu ya, ngitung waktu, lalu kemudian ketika kita lihat fenomena teman-teman mahasiswa kan juga mulai bergerak gitu. Salah satu yang kita hitung itu Fer. Ini sebentar lagi pada mudik. Yes. Kayaknya balik lagi ke Jakarta kayak seminggu 2 minggu setelah Lebaran kan gitu. Kan kalau nggak salah antara kampanye akhir dan menuju hari H itu ada libur semester kan? Betul. Sebagian besar. Betul. Sehingga ini pengurusan A5 dan segala macam itu telat dan berantakan. Apalagi ditambah KPU itu selalu buat peraturannya terlambat. Jadi terlambatnya peraturan tidak hanya soal Gibran setelah diputus oleh MK. Lalu telat, tapi peraturan-peraturan tahapan yang lain juga telat. Jadi kayak begini rupanya peraturannya disesuaikan. Dan itu tidak hanya merugikan kita sebagai publik, tetapi juga peserta, tim sukses, bahkan calon sendiri karena telat semua itu barang. Nah, gimana cara di forum mana kita bisa membuktikan itu, Fer? Iya, secara konstitusionalnya kan ada beberapa forum ya, Bawaslu untuk cacat prosedur administrasi ya. Lalu Petun untuk kebijakan dan tindakan yang bermasalah dan puncaknya di Mahkamah Konstitusi. Ya, setidak yakinnya publik dengan hakim konstitusi sekarang, itulah forum yang disediakan Mahkamah Konstitusi. Dan saya percaya tidak dapat kita mau membongkar ini dengan meyakinkan hakim saja. Ini publik juga harus teryakinkan ada yang tidak beres di pemilu kita. Artinya kalau begitu banyak forum pengadilan katakanlah yang mau kita masuki, memang kan ini harus pekerjaan banyak orang ya, banyak kelompok, sinergi dengan berbagai. Yang punya pemilu kan kita semua, Mas. Nah, iya, maksudnya. Jadi kalau misalnya 01, 03 saja
Itu kayak yang punya pemilu itu 01, Iya. 03 dan kalau mengalami kerugian kayak hanya 01 dan Iya 03 iya yang iya. rugi. Padahal kita semua rugi. Oke oke. Tidak fair-nya proses. Kan kita juga pernah mengungkapkan itu ya, dan tidak ada di film, bahwa penyelenggara sudah tidak mandiri sedari awal. Mmm. Terutama ketika proses verifikasi faktual partai kita bongkar. Oke. Kita punya video rekaman suara yang kurang lebih bilang begini, KPU RI bilang kepada seluruh KPU daerah, "Ini kalian ikuti saja kita ya, maksudnya perintah curang nih. Oke. Kalau enggak yang patuh kami rumah sakitkan. Mmm. Kalau kalian tidak patuh dan khawatir, jangan khawatir, karena Bawaslu dan DKPP sudah sama kita." Itu Oke. ada rekamannya. Eee, Oke. Bahkan ada perintah yang terkenal waktu itu, "Kalian loloskan semua partai kecuali Mmm. Partai U." Partai Umat Iya maksudnya. iya 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 Lalu iya. Pak Amin punya jurus silat lain kan, dia Iya. cerita bahwa ketua Partai U bertemu di restoran bersama ketua KPU RI. Mmm. Berapa hari setelah itu Oke. diputus Partai U bisa ikut. Jadi ini Iya iya pemilu iya. kita itu soal data, sudah bawa ketua KPU ke restoran atau enggak? Itu. Jadi itu Oke. bukti yang kemudian tersampaikan betapa menjijikkan proses, betapa terlibatnya penyelenggara, Mmm. dan kami merasa itu harus tersampaikan dalam forum persidangan. Mmm. Jadi kalau mau pakai azas yang dicurangi, yang dirusak, azas mandiri dirusak, Oke. bukankah sifat KPU itu mandiri, Iya. ya. Lalu profesional dirusak, coba Mas Dana, itu Sirekap profesional nggak? Berantakan begitu. Mmm. Eee, Contoh Oke. tidak profesionalnya Sirekap, TPS kita itu cuman ada maksimum 300 suara, Iya. 6 cadangan. Betul. Harusnya teknologi kan begitu lewat dari 300 masuk suara kan tolak langsung. Iya. Ini bisa Atau 600 ada paling masuk, tidak ada alert lah ya. harus Iya. alert, ini pasti salah kan kalau di Iya. atas 300, Betul. pasti salah nih. Sedangkan ATM kita saja itu kan ada limitasinya, Pengambilan tunai. pengambilan Iya tunainya. Jadi iya ada teknologi kok yang membatasi langsung ya, iya. begitu lewat dari Dan itu limitnya, mudah mudah sekali ya, mudah. mudah Bang sekali. Hadar Nafis Gumai saya contohkan Iya. itu Mas, punya program Jaga Suara 2024 Iya nama program beliau, iya. aplikasinya. Dan kalau kita salah foto, dikirim yang salah itu, dia Mmm. langsung kasih tanda merah. Foto lu Mmm. salah, Mhm. balikin perbaiki. Iya iya Nah iya. ini negara yang punya, Iya iya. yang duitnya 70 triliun, Iya cuman gitu doang teknologinya. iya. Dalam hukum itu ada unsur untuk mengindikasikan kejahatan, termasuk Mmm. kejahatan pemilu, Mmm. yaitu niat jahat, mens rea. Nah, mens rea itu tidak berbasis kepada kayak di dalam agama kan ada sengaja aku berniat melakukan kejahatan Iya. tidak begitu, tidak dengan pernyataan niat mau melakukan kejahatan atau Mmm. sekedar merencanakan. Tetapi kalau lalai ya, Mmm. berulang-ulang lalai lalu diabaikan, itu dianggap telah ada niat jahat. Nah, Mmm. ini sistem menurut saya punya niat jahat. Oke. Karena satu, tidak disosialisasikan dengan baik. Dua, tidak diuji coba secara patut. Jadi unsur sengajanya kuat sekali nih niat Mmm. jahatnya. Mmm. Dan kita terbawa. Menurut saya ini cuma sekedar perangkap saja kepada publik membahas kerusakan pemilu. Padahal kerusakan di belakangnya jauh lebih parah. Iya iya Sebab iya. kalau kita sibuk dengan Sirekap, nanti jawaban KPU sederhana kan ada hitung manual berjenjang yang Iya valid. iya Nah itu iya. terjebaklah ke situ. Iya Dan itu iya. bagian dari kejahatan pemilu. Oke. Panjang ya guys cerita. Dan ini Menumpahkan kesalahan iya iya Mas. iya. Enggak, justru itu yang pengen juga aku tahu Fer, dalam pengamatanmu itu katakanlah semenjak dirimu mengamati proses pemilu lah. Ya. Kalau kita bandingkan itu situasi hari ini kayak apa sih? Kan Ada nggak satu deskripsi yang bisa menggambarkan itu? 2019 2014 kita menemukan kecurangan juga, Mas.
Oke. Tetapi skalanya tidak semasif dan seburuk ini. Oke. 2019 itu bahkan kita umumkan ada kecurangan melibatkan penyelenggara, tapi letupannya itu beda tempat Oke. dan niat dari penyelenggara masing-masing daerah. Sementara ini nasional dikendalikan dan diatur oleh KPU tingkat pusat. Bahkan presiden. Bahkan presiden malah saya cawe-cawe. Iya, iya. Saya tahu dapurnya partai Iya, gitu ya. betul. Saya punya data. Saya punya data. Itu sudah, kalau Richard Nixon udah berhenti itu, Iya, karena iya. Richard Nixon kan melakukan hal yang sama. Jadi kalau di data kita itu yang tidak tersebut tapi tersampaikan di film bahwa kecurangan ini melibatkan aparat negara dari satuan pemerintahan tertinggi, presiden, Oke. sampai yang terendah kepala Kepala desa. desa ya, oke. Presiden, menteri, wakil menteri, gubernur, pejabat gubernur, bupati, wali Iya. kota, pejabat bupati, wali kota, kepala desa, semua terlibat. Semua ada buktinya. Termasuk aparat penegak hukum. Termasuk aparat penegak hukum, karena kalau mau dilihat tuh Mas, dan itu tidak masuk di film ya. Kalau dilihat telegram Kapolri menjelang hari H, itu terjadi perubahan signifikan di beberapa. Waktu itu kita mau usut tuh, tetapi menemukan telegram itu kan dulu tersebar di berbagai grup, tapi menemukan yang seluruhnya. Karena kan perlu dilihat titik-titik mana yang dibutuhkan suara. Betul. Itu tidak ketemu, tidak ini, tetapi kita betul-betul dapat informasi itu berkaitan dengan pemilu. Cuman ya itu kalau makanya ini bukti bahwa film ini 2 minggu dengan data penelitian yang beragam. Hanya tidak ada data penelitian soal penempatan polisi dan militer. Padahal itu sebenarnya di dekat film itu baru kita, ini kayak seru nih kalau kita teliti. Ya nggak ada waktu lagi menelitinya. Oke. Tapi itu kalau skema yang mirip diteruskan menjadi satu metode pendidikan politik itu kayaknya menarik, Pak. Menarik, tetapi tentu harus ada pola lain ya. Ya, tentu saja. Tapi maksudnya basisnya adalah data, lalu kemudian kita bicarakan dalam bentuk audiovisual gitu ya. Kayaknya menarik. Nah, ini pintarnya Mas Dandi ya. Ini saya akui bukan pick up the line ya. Dia itu tahu data mana yang harus disampaikan dan apa konsekuensinya. Misalnya data penelitian banyak, tetapi dia sandingkan dengan open source. Supaya kalau orang protes nggak bisa macam-macam. Datanya open source. Padahal ada data-data lain. Bahkan ada idealismenya teman-teman ini. Karena kita kan perlindungan data pribadi ya, PDP ini ya. Ada tuh kita menemukan. Meskipun belum berlaku efektif lah ya. Iya belum efektif, tetapi demi menghormati data pribadi. Kita punya data dari handphone seluler penyelenggara dengan peserta yang kong kali kong. Nah, kita lupa di film itu ditampilkan dan datanya sah karena berdasarkan putusan DKPP. Jadi ini resmi. Tapi di film itu foto yang ditampilkan adalah handphone pribadi. Bayangkan perdebatannya sampai 1:30 malam. Kata Mas Dandi, demi melindungi data pribadi, ini kita cut. Karena teman-teman lawyer lain, kita bilang pelindungan data pribadi. Begitu data pribadi orang, kita abaikan. Padahal bisa kita ganti itu sebenarnya dengan pola lain berdasarkan putusan DKPP. Tapi nggak ada waktu itu. Kan launchingnya telat. Yang kemudian dituduh lagi oleh pihak lain macam-macam. Dari rencana tanggal 10 jadi tanggal 11. 3 hari menjelang hari H. Tapi kalian bertiga atau mungkin juga timnya Dandi ada tekanan intimidasi seperti biasanya atau enggak? Aman-aman so far. Karena lu aktivis senior ya, malu kita kalau cerita. Sama teman-teman jurnalis juga malu tuh. Kecil banget. Dan ancaman-ancaman kecil itu ya jadi pengenak cerita advokasinya ya. Misalnya yang dimatikan di UIN, lampu dimatikan di UIN Sunan Gunung Jati.
terus handphone kami tiba-tiba dikuasai dalam hitungan dihack ya? 1 jam Oke. setelah film tayang gitu ya. Nggak tahu sekarang apakah ini sudah betul-betul terselamatkan. Yang jelas tim IT-nya film sangat cepat untuk menyelamatkan handphone Oke. waktu itu. Oke. Dan ancaman-ancaman minor ya yang menurut kita ya harus dinikmati. Ada teman-teman merasa jadi sampai kita melindungi perspektif kita sendiri masing-masing. Ada teman yang merasa diikutin. Terus kita Oke. bilang jangan, ini cuma perasaan. Ya itu apa ya? Kalau dirimu tahu lah teman-teman jurnalis daerah lebih parah, Ya. teman-teman di Ya. isu tambang lebih Ya, parah, ya, ya, ya. di isu hak asasi lebih Ya. parah. Jadi kayak ngomong apa ya? Oh gua ngerasain gini, lah kecil itu gitu teman kan jadi lucu. Tapi kan artinya itu semakin menebalkan keyakinan bahwa kita sudah di jalan yang benar. Gitu nggak sih? Ada feeling gitu nggak, Fer? Ya tentu sebagai manusia kita kan punya niat ya bahwa ini benar dan tujuannya Ya, ya, untuk hal ya. yang kita mau Betul, bilang benar. betul. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita apa ya, bahwa rasanya kok belum maksimal itu terasa Mas. Oke. Tapi saya yakin orang yang tidak nyaman kan kekuasaan. Di sana satu inti meyakinkan kita apa yang sudah kita lakukan ini baik untuk orang banyak Ya, dan ya, mudah-mudahan benar bagi kita dan orang banyak. ya. Dan ada kontribusinya bagi perbaikan. Itu ya. Ya, Mudah-mudahan ya. sekecil apapun lah, Fer. Iya. Iya Iya, kan? iya. Nah, kalau balik ke diskusi awal tadi dengan situasi yang apa ya, lumayan parah ya seperti dirimu tadi sampaikan. Terus kita harusnya ngapain, Fer? Ke depan nih. Sebenarnya masalah paling besar dari apa yang terjadi di iklim demokrasi kepemiluan kita adalah partai politik. Eh, Oke. Kan yang ditugaskan mendidik publik secara politik itu kan teman-teman partai. Partai, ya. Kenapa disebut mereka tidak maksimal dan menjadi masalah? Ya karena aku ngulang di banyak tempat nih supaya masing-masing channel penontonnya bisa mendengarkan Oke. ini. Bahwa partai kita nggak ada di Indonesia. Kita tuh nggak punya partai. Artinya fungsi Kepartaian itu tidak dijalankan ya, partai. ya, ya. Yang ada itu adalah perusahaan keluarga yang kita kasih nama partai. Makanya ada Oke. pewaris-pewarisnya, proses kandidasi berdasarkan ketua partai gitu ya. Ya. Padahal kalau kandidasinya benar, aku yakin yang bertarung itu orang-orang benar. Nah ini butuh proses lama. Sebagian orang menuduh kita anti partai, lah sebaliknya. Penelitian Pusat Studi Konstitusi sendiri bilang pembaruan, perbaikan partai. Dengan tujuan apa? Supaya demokrasi kepemiluan kita dijalankan oleh mesin yang benar. Jadi kalau ini diibaratkan kendaraan, mesinnya juga harus benar. Jangan tampilan kendaraannya demokratik ya. Pemilu dengan demokrasi terbesar di dunia, mewah sekali. Ya. Tapi mesinnya bobrok. Jadi nggak, yang mengkilat di luar dan di dalamnya beda. Nah itu partai. Kalau kandidasi benar, uang pelaporan publik benar, mudah-mudahan pemilu kita benar. Kan kita berharap ada kandidat-kandidat benar, ini langsung dipotong. Bisa sih tiba-tiba anak raja masuk gelanggang gitu ya. Ada karpet merahnya. Dan kalau publik jujur dengan hati nuraninya, peristiwa itu udah nggak benar di pemilu. Udahlah nggak usah bicara yang lain, perhatikan itu saja sudah nggak benar. Mana ada peraturan menjelang pemilu diubah. Pertandingan sepak bola atau olahraga manapun lah, mau berkompetisi, tiba-tiba peraturannya diubah di tengah jalan, nggak ada itu. Pasti nggak fair itu. Betul. Dan itu saja kalau orang rasakan dengan nuraninya sudah tahu nggak beres Presiden Jokowi yang kemudian mencoba melegitimasi kepentingan keluarganya, yang memudahkan jalan anaknya. Oke. Nah, pertanyaan yang lain ini, Fer, terkait dengan apa namanya, mengajak satu apa ya, mungkin juga gelombang kesadaran, gelombang gerakan. Ini kan, ini
aku sih melihatnya nggak tahu dirimu sepakat apa enggak. Ini kan generasi saya paling tidak itu punya gap yang lumayan. Baby boomer, Gen Z. Iya, Dirimu apa? apa ya? Milenial ya. Milenial pada generasiku punya gap yang lumayan lebar dengan generasi milenial dan Z. Yang itu sekarang kan kalau ngomong data pemilih jumlahnya sebagian besar toh. 52 sampai 56%. Nah, kan? Mereka aja yang ikut pemilu udah menang tuh. Nah, itu dia. Nah, sementara kalau lihat algoritma di sosial media, kita kan kemarin lihat bahwa gimmick-gimmick itu jauh lebih Lu masih belum dimakan. mau main TikTok kan, Mas? Enggak. Nah, sana masalahnya. Gak kuat mental kan? Enggak. Kuping gue agak tipis untuk ngurusin netizen. Nah, itu gimana caranya Fer supaya gagasan besar tadi ya soal pemeran partai politik, soal edukasi yang harus dijalankan secara kontinu gitu. Itu nyambung dengan realitas generasi sekarang. Ada yang menyebut teman-teman Gen Z sebagai generasi strawberry ya. Strawberry generation ya. Mereka dianggap kreatif, punya daya kepintaran zamannya jauh dibandingkan kita. Jujur aja lah, kalau kita buka HP nggak tahu cara membuka PDF, bagi mereka enteng sekali membukanya ya. Betul. Dan kita bisa blingsatan ya, nggak buka. Beda kepintaran, kapasitas yang sesuai zamannya itu jauh dibandingkan kita. Tapi ada satu hal, mereka itu mudah layu. Seperti strawberry Korea itu yang manis-manis, bagus, tapi dalam hitungan berapa hari langsung cepat busuk gitu ya. Dan itu kan di kampus sendiri aku alami, misalnya mahasiswa tidak setangguh dulu. Padahal mahasiswa fakultas hukum itu mentalnya harus sebrutal anak teknik gitu ya. Karena yang mau dihadapi kan aparat, ketidakadilan dan lain-lain. Cepat sekali berkeluh kesah, bersedih hati, tidak semangat, mudah ini. Anak-anak senja. Anak senja. Dan kalau ini sekedar pendidikan politik, tapi tidak ada panggilan nurani membenahi situasi, ya dia akan sekedar pendidikan politik. Padahal pendidikan itu ada aspek moral. Kita tidak sedang sekedar mendidik mahasiswa, tapi kita sedang mendidik manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu yang diharapkan. Nah, problematikanya kita belum nyambung nih sama generasi ini. Kepintaran mereka, melek teknologinya mereka, dengan kepedulian sosial yang kita miliki. Lu kan lebih jauh lagi. Yang kan aku rasakan ya di generasimu betapa mereka mengajarkan dan diajarkan bahwa lingkungan sosial penting gitu ya. Lu makan sendiri teman lu gitu kan. Gitu-gitu kan. Nah, ini harus nyambung nih, termasuk soal urusan pendidikan politik. Kita itu tidak mau pakai teknologi mereka, tapi ingin menyalurkan kepentingan. Kalaulah TikTok itu adalah media mereka, mestinya ada jembatannya ya, yang harapan kepentingan sosial, pendidikan politik dan lain-lain itu bisa dilalui di jembatan itu. Mungkin mereka yang akan main TikToknya dengan bahasanya. Aku tuh sampai pingin main TikTok gara-gara kampanye kita di Dirty Food. Karena ada generasi Z yang bilang bahwa ini alih-alih tidak tahu bahwa teknologi optik karakter recognition itu adalah teknologi yang bisa saja salah. Padahal kita mau menjelaskan bukan itu yang mau kita jelaskan. Tapi bagaimana sistem itu terbangun dengan banyak celah. Pengen main tetapi memang kendalanya tidak tahu apa-apa. Mengubah fotonya saja bingung gitu ya. Nah itu memang harus terjembatani dan itu juga perlu jadi peran teman-teman di organisasi masyarakat sipil menciptakan jembatan itu. Ya dirimu, generasiku yang tiba-tiba nggak ngeh dengan itu, harus ada sistem yang kemudian membuat itu terjembatani. Kalau enggak ya begini-begini terus.
Siapa bisa sangka dalam perpolitikan kita ada seorang anak muda berbaju jaket Naruto menang dalam versi quick count. Ternyata kalau dilihat-lihat, aku jadi pingin baca Naruto dan menemukan ada yang aneh ya. Yang aneh itu gini, ini mungkin generasi yang Z bisa. Naruto itu kan cerita seorang ninja hebat yang punya anak namanya Boruto. Boruto ya namanya. Boruto ini belum dianggap oleh ayahnya layak. Dia harus melatih kesaktiannya untuk menjadi ninja hebat. Dirimu tahu siapa pelatihnya? Mantan musuh ayahnya dalam pertempuran lalu, dalam pemilu lalu lah kurang lebih. Yang namanya Sasuke. Si anak disuruh nih belajar ilmu keninjaan sama Sasuke bintang 4 sekarang dia. Analoginya pas ya. Ya mirip betul. Dan ingat gak setelah debat pakai kostum ninja itu, tiba-tiba dia dianggap sebagai pewaris Naruto yang bernama Boruto itu. Dan itu dimirip-miripkan gitu ya. Jaketnya disamakan. Jadi aku pikir memang 52 hingga 56% ini sedang jadi target makanan tanpa membicarakan apa yang mau dikerjakan dan apa rekam jejak masa lalu. Betul. Dirimu kan adalah generasi yang bicara untuk jadi pejabat publik, lu harus punya rekam jejak masa lalu. Nah itu nggak dibicarakan lagi Mas. Cukup kemampuan menggunakan apa istilah jaketnya? Yuk, jaket Naruto ini. Dia ada namanya ya. Bukan, ada nama jaket itu. Cukup memakai jaket itu, lu dapat simpati pemilih sebesar 52 hingga 56% Mas. Gimik ya? Iya. Jadi angka itu saja kalau ikut nih semua Gen Z, gak perlu kita-kita ini di muka bumi ini untuk ikut pemilu. Itu sudah sampai ke angka layak sebagai proses pemilu yang demokratis Mas. Angka tinggi itu. Oke. Atau jangan-jangan memang nggak tahu ya, ini mungkin terkesan pesimis, tapi jangan-jangan memang apa sudah nggak relevan gitu cara pandang kita, atau gimana Fer? Yang jelas cara pandang kita ketinggalan zaman. Dan kita tidak menempatkan substansi pandangan kita ke teman-teman sekarang. Medianya sudah nggak pas kita. Ini podcast ini kan untung karena kita di generasi penyuka radio kan. Tadi kan polanya sama. Nah mereka udah nggak gitu. Nah menurutku generasi ini teruslah mendidik dengan polanya, tetapi harus ada jembatannya itu tadi. Aku nggak dan teman-teman nggak buat film dan tidak melakukan pergerakan, dan itu kan ajaran angkatan muda kita ya. Tidak untuk bicara putus asa, tapi bicara kalian harus tahu ini dan ayo lakukan sesuatu yang kalian bisa. Dan sayangnya di waktu kita inginnya harus seperti ini, kita bertemu bonus demografi besar yang luar biasa yang nggak bisa dipengaruhi dengan cara berpikir kita kan. Aku tuh gak bisa memulai sesuatu yang memancing teman-teman perempuan mahasiswaku di kelas kalau tidak cerita Crash Landing on You dulu Mas. Gak tahu. Tahu. Di rumah ada. Gue dipaksa istri. Bukan, gue di rumah ada ABG 2. Dipaksa nonton. Jadi paling gak nyambung kan. Ikut nangis gak? Enggak sih. Itu mau cerita, kalau kita mau cerita bagaimana relasi dua negara itu cocok. Kalau kita cerita misalnya di tahun berapa itu nggak cocok lagi sama mereka Mas. Iya itu berasa Flintstone main komputer gitu. Artinya emang masih banyak ya hal yang perlu kita revisit, kita pikirkan ulang, lalu kemudian menemukan formulasi yang lebih pas ya. Sip. Thank you banyak Fer. Thank you Mas. Sehat-sehat terus ya. Perjalanan masih panjang. Sehat-sehat kolase konstitusi. Amin. Ini kalau di kolase itu banyak kenangan saya. Iya. Sebenarnya males datang nih kalau bicara kenangan ini. Dirimu, aku, yuk dan semua ya. Iya, sip. Thank you sekali lagi Fer ya. Makasih Mas. Sahabat semua, demikian tadi obrolan saya dengan Ferry Amsari. Mudah-mudahan menginspirasi
dan menambah energi kita untuk terus bergerak. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Salam.